Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara kajian kitab rutin kita. Dan ini sudah yang ke-14 kali, yaitu kita membahas kitab Dirasah fi Fiqhi Maqasidis Syariah Baina Maqasidil Kulliyah wa Nususi Juz'iyah, karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kita masih membahas terkait dengan sikap-sikap dan hasil-hasil madrasah dhahiriyah. Madrasah yang pertama, di mana di dalam kitab ini dipaparkan ada 4 hasil dari madrasah dhahiriyah ini. Yang pertama sudah kita bahas bersama dan bisa dirujuk kembali di dalam YouTube kami, Amir Syahidin. Yang pertama kemarin telah kita bahas menggugurkan fungsi harga dari uang kertas. Ini yang pertama. Artinya uang kertas hari ini yang tersebar ini tidak wajib zakat maupun tidak ada riba di dalamnya. Ini karena melihat uang zaman dulu atau yang mendapatkan hak zakat ataupun yang mendapatkan riba itu adalah uang yang dirham maupun dinar. Kemudian yang kedua kemarin kita telah membahas juga, yaitu menggugurkan zakat pada harta perdagangan. Ini karena melihat bahwa yang mendapatkan zakat ini bukan harta-harta perdagangan. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan juga. Untuk itu kita sekarang membahas poin ketiga, yaitu al-israr ala ikhraji zakatil fitri minal at'imah. Di mana mereka madrasah dhahiriyah ini al-israr, mendesak atau mengharuskan ala ikhraji zakat, untuk mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah minal at'imah, dari makanan saja. Jadi mereka melarang dan bahkan nanti dengan tegasnya mengatakan apabila zakat fitrah ini dikeluarkan dengan bentuk uang maka harus mengulanginya lagi. Nah, nanti kita lihat pendapat dhahiriyah ini dengan pemaparan yang dipaparkan oleh beliau Syekh Yusuf Al-Qardawi. Baik, kita masuk. Syekh Yusuf Al-Qardawi menerangkan, bisa dilihat di layar ya, sudah muncul. Beliau menerangkan walid dhahiriyatil judud mauqifun ajibun min zakatil fitri. Bahwasanya dhahiriyah baru ini mauqifun, memiliki sikap, itu mauqifun ajibun, yang aneh, min zakatil fitri, dari zakat fitri. Nashhaduhu minhum kulla amin fi awakhiri Ramadan, yang bisa kita saksikan pendapat mereka ini pada setiap tahun dari akhir bulan Ramadan. Fahum yakifuna mauqifan hasiyan rafidan li ikhrajil qimah. Bahwasanya mereka memiliki sikap hasiman, yang mutlak, artinya memiliki sikap itu tegas, mutlak, rafidon, yang menolak li ikhrajil qimah, untuk mengeluarkan qimah. Qimah itu berupa harga. Harga dari apa? Harga dari qimatus sa', harga dari 1 sa', au nisfuhu, atau setengahnya, al wajib, yang wajib, minat ta'am, dari makanan. Kan memang di dalam syariat Islam setelah berlalunya bulan Ramadan ini kan ada zakat fitrah.
Zakat fitrah ini bisa dikeluarkan dengan uang senilai dengan makanan-makanan. Nah, di sini Madrasah Dhahiriyah ini menolak dengan tegas pendapat tersebut, bahkan mengatakan harus diulangi lagi. Karena menurut mereka yang wajib dan harus dilakukan adalah mengeluarkan zakat dengan makanan pokok. Lanjutnya, biwujubi ikhrajiha minal hububi minal qamhi awisyairi awil dzurrati awil aruzi awil tamri awil zabibi. Mereka mewajibkan untuk mengeluarkan minal hubub dari biji-bijian, minal qamhi dari gandum, awil syair. Syair ini jerawut atau bisa dikatakan gandum juga, tapi lebih ke jerawut ya. Awil durroti atau jagung, awil arus atau nasi, awil tamer ataupun kurma, awil zabibi ataupun kismis. Nah, mereka mewajibkan untuk mengeluarkan barang-barang ini. Wa yuhrimuna ma ada dalik tahriman qati'an. Di sini ya, karena literasinya mereka kemudian mengharamkan selain hal itu dengan pengharaman yang qat'i. Nah, padahal nanti ada perselisihan pendapat ya, nanti dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan dia juga menjelaskan realita kekinian bagaimana pandangan-pandangan tersebut nampak zahir dari sisi penjelasan Syekh Yusuf Al-Qardawi nanti. Wa yunaduna finnasi alanan. Mereka juga menyeru manusia bahkan secara terang-terangan alanan, anna man akhraja zakatal fitri, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri nuku dan berupa harta, berupa uang, fa zakatuhu batilah, maka zakatnya ini batil, tidak sah, harus diulang. Li'annaha khilafus sunnah, karena hal itu menyelisih sunnah, karena sunnahnya menurut mereka tadi itu kan harus dari biji-bijian makanan pokok. Wa alaihi ayyaudaha thaniyah, maka ia harus mengulangnya lagi yang kedua kali. Wa yakhrujuha minat ta'ami hatta yakbaluha Allahu minhu, dan dia harus mengeluarkan dengan makanan sehingga Allah menerima dari zakat tersebut. Nah, mari kita lihat penjelasan Syekh Yusuf Al-Qardawi kemudian. Hada ma anna hadal amrun ikhtalafa fihil a'immah wal fuqaha. Inilah pendapat mereka, ma anna hada, meskipun dalam masalah ini sebenarnya ikhtalafa fihil a'immah, ada perselisihan para ulama wal fuqaha dan ahli fikih. Fala yajuzul inkar wa tashdidi fihi, yang seharusnya tidak boleh mengingkari dan tidak boleh bersikap keras di dalamnya. Li'anna minal muttafaq alaihi, karena perkara yang disepakati dalam hal itu adalah alla inqara fil masailil ijtihadiyah al khilafiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang khilafiyah, istihad-istihad yang sifatnya ada perselisihan pendapat di sana. Innama yunkiru ma ijtama'at alaihil ummah biyaqinin, yang boleh diingkari hanya apa-apa yang disepakati oleh umat dengan keyakinan gitu. Artinya kalau memang di situ ada perbedaan dalam masalah yang disepakati oleh umat dengan yakin, maka inilah yang harus diingkari, bukan perkara-perkara ijtihadiyah khilafiyah tadi. Nah ini, jadi Syekh Yusuf Al-Qardawi menegaskan bahwa kaidah yang disepakati ulama kan bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang sifatnya diperselisihkan. Kemudian beliau menjelaskan ulang, ala annahum lam yuhsinu fiqhas sunnati fil mas'alati kama yanbaghi. Untuk itulah annahum, mereka, lam yuhsinu fiqhas sunnati, mereka tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap sunnah
fil mas'alah, dalam suatu masalah, kamayan bagi yang harusnya seperti itu. Walau ta'ammalu lawajadu sunnata ridduha. Kalau seandainya kalian, kita semua ini benar-benar meneliti, lawajadu, akan didapati as-sunnah, yaitu sunnah ridduhum, menyelisihi pendapat mereka sendiri, seperti itu. Ini pendahuluan dari Sahih Yusuf Al-Qardawi. Kemudian beliau mengajak kepada kita untuk melihat kepada hadis zakat fitri ini gitu. Nanti kemudian beliau menerangkan secara seksama sehingga kita bisa melihat dengan lebih arif lagi. Nadratun fi ahaditsi zakatil fitri. Kita akan melihat hadis-hadis tentang zakat fitri. Wa minas sabit, dan dari sabit atau yang tetap ya. Dan dari hadis yang tetap, wa min asabit, wa min asabit, hadis yang tetap, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju zakat al-fitri. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah. Wa ya'muru bi ikhrajiha ba'da sholatil fajri. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya setelah sholat subuh. Qabala sholatil aidi min yaumil fitri, dan sebelum sholat id pada hari Idul Fitri. Artinya kan waktunya sangat singkat ya, dari waktu subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu kita kenal juga yaitu waktu yang relatif cepat dan singkat seperti itu. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi menerangkan lebih lanjut, wa kanal waktu kafian li ikhrajiha wa isaliha ilal mustahiqiha. Wa kanal waktu, pada waktu itu memang kafian, cukup. Nah, ini Syekh Yusuf Al-Qardawi menganalisis ya, bahwa memang waktu itu meskipun pendek ya, dari subuh hingga dilaksanakannya sholat id, ini kan waktu pendek, tetapi waktu itu kafian, cukup, li ikhrajiha, untuk mengeluarkan zakat, wa isaliha ilal mustahiqiha, dan untuk menyalurkannya kepada para mustahiknya, li sighari hajmil mujtama, karena kecilnya cakupan masyarakat pada saat itu ya, karena belum menyebar Islam sehingga cakupan masyarakat pada saat itu tidak sedemikian luas hari ini tentunya. Wa ma'rifati ahlihi ba'duhum li ba'din, dan karena pada saat itu mereka mengetahui keluarga satu keluarga dengan keluarga yang lain, wa ma'rifati ahlil hajah minhum, dan mereka juga mengetahui siapa yang membutuhkan di antara mereka semua. Kemudian wa taqarubi manazilihim, dan demikian juga karena jarak rumah-rumah mereka itu dekat. Falam yakun fi dzalika muskilah, maka pada saat itu tidak terjadi masalah. Nah, ini kondisi waktu anjuran untuk mengeluarkan zakat fitrah dari ba'da sholati subahi sampai sebelum sholat id, ini kan waktu singkat tetapi memungkinkan zaman Rasulullah, karena memang cakupan masyarakat pada saat itu memang sedikit, saling mengetahui dan mengetahui siapa yang membutuhkan dan siapa yang tidak, dan berdekatan antara rumah-rumah mereka, maka tidak ada masalah. Nah, beliau melanjutkan, falamma kana fi asri sahabah, kemudian pada masa sahabat, ittasa'al mujtama nisbiyan. Kemudian pada saat itu semakin meluas masyarakat, bahkan relatif. Wa taba'adat masakinuhu, rumah-rumah mereka pun semakin jauh karena tersebarnya Islam hingga ke penjuru. Wa katsura afraduhu, orang-orangnya juga semakin banyak. Wa dakhalat fihi anasir jadidah, dan ada di dalamnya juga unsur-unsur baru. Falam ta'ud fitrata ma bainas sholati subhi wa sholatil aidi kafian. Maka zakat fitrah ini tidak cukup waktunya
antara sholat subuh dengan sholat id saja gitu. Ini tidak cukup waktunya karena Islam sudah menyebar, banyak orang, banyak unsur-unsur baru seperti itu. Wa kana min fiqhi sahabah, dan adapun kemudian fikih sahabat pada saat itu angkanu yu'tunaha qabla al-aidi bi yaumin au yaumaini. Mereka membolehkan untuk mengeluarkan zakat qoblal Aid, sebelum hari Idul Fitri itu biyaumin, dengan 1 hari atau 2 hari sebelum melaksanakan sholat Id. Ini artinya ada kelonggaran di dalamnya karena meluasnya Islam, banyaknya cakupan-cakupan di dalamnya, rumah-rumah yang jauh, dan harus mengetahui siapa yang butuh dan siapa yang tidak tentu memerlukan waktu. Kemudian ditambah lagi, beliau menerangkan lebih lanjut, wa fi asril a'immah al-madbu'in. Nah, pada masa generasi-generasi pengikutnya berikutnya, minal fuqaha, dari para fuqaha, wal mujtahidin, dan para mujtahidin, isdadal mujtama tawassu'an wa ta'aqudan. Masyarakat ini semakin bertambah, semakin luas, dan semakin kompleks. Nah, ini realitas sekali, realitas yang terjadi seperti itu. Islam semakin menyebar, masyarakat semakin luas, kemudian permasalahan semakin kompleks. Fa'ajazu ikhrajuha min muttasifi Ramadan. Maka pada saat itu mereka ajazu ikhrajuha, untuk mengeluarkannya min muttasifi Ramadan, dari pertengahan Ramadan. Nah, ini ada kelonggaran lagi. Yang sebelumnya sehari 2 hari, sekarang dari pertengahan Ramadan pun tidak masalah. Kama fi madhabi Hambali, seperti di dalam madhabnya Hambali, bal min awali Ramadan, dan bahkan boleh di awal Ramadan. Nah, ini di awal Ramadan juga boleh. Kama fi madhabi Syafi'i, sebagaimana di madhabnya Imam Syafi'i. Falam yaqifu indal at'imatil mansusi 'alaiha fi sunnah. Lah, bahkan mereka juga tidak hanya mencukupkan ingdal at'imah, pada makanan-makanan al-mansus, yang ada nasnya, alaiha fi sunnah, yang ada nasnya di dalam sunnah, balqasu, bahkan mereka mengkiaskan, alaiha kullama huwa ghalibu qutil balad, setiap yang menjadi makanan pokok kebanyakan masyarakat atau kebanyakan negara tersebut, itu pun boleh. Artinya kalau ada di masyarakat yang di sana menggunakan sagu sebagai makanan pokok, ya berarti boleh juga mengeluarkan zakat fitri dengan sagu tersebut. Tidak hanya yang ada di nas-nas saja. Kemudian Syekh Al-Qardawi menerangkan, bal zada ba'duhum fa'ajaza ikhrajul qimati. Bahkan sebagian mereka pun membolehkan untuk mengeluarkan kimahnya. Kimahnya itu harga semisalnya, yaitu dengan uang tentunya. Dengan uang semisal dengan harga makanan pokok di negara tersebut. La siyama idza kanatil anfa'alil fakir. Terutama idza kanat, apabila anfa'alil fakir, lebih memberikan manfaat kepada orang fakir. Nah, ini terutama seperti itu. Ini kan memberikan maslahah. Wa huwa madhabu Abi Hanifah wa ashabuhu. Ini adalah madhab Abu Hanifah dan ashabuhu, sahabat-sahabatnya. Wa madhabul khalifatur Rashid, Umar bin Abdul Aziz, dan juga madhab khalifah Rashid yang diberkahi, yang lurus, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Idil maksud igna ul masakin. Maksudnya, yang dimaksudkan dengan hal itu adalah igna ul masakin, mengayakan atau memberi kecukupan kepada orang-orang miskin. Fi hadal yaumil karim, pada hari yang mulia ini. Wal igtina'u kama yatahaqqaqa bit-ta'am yatahaqqaqa bidaf'il qimatihi. Dan memberi kecukupan tersebut itu bisa terrealisasi dengan makanan, pun bisa terrealisasi pula dengan memberikan harga semisal dari makanan pokok tersebut. Wa rubbama kanatil qimah aufa bi muhimmatil igna min at-ta'am, dan bisa jadi
pemberian uang tadi itu lebih mencukupi dengan kepentingan untuk memberikan kecukupan daripada memberi makanan. Nah, nanti akan dijelaskan ya, dia akan menjelaskan realita hari ini seperti itu. Wa khususan fi asrina. Nah, di sini khususnya di masa kita hari ini, wa fi hada riayatun lil maqsudin nasin nabawi. Dan untuk inilah termasuk dari penjagaan limaksudin nas terhadap maksudnya nas teks-teks dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa tadbiqu liruhihi dan menerapkan ruh nas wa hadha huwa fiqhul hakiki dan ini adalah pemahaman fikih yang hakiki. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian menerangkan yaitu menjelaskan as-sunnah bainal lafzi war ruh au bainal dhawahiri wa maqasidi. Nah, beliau kemudian menerangkannya. Setelah memaparkan realitas demikian, beliau juga menjelaskan sunnah antara lafad dan ruh atau sunnah antara teks dohir dan makosidnya. Ini agar kita mengetahui tentang nas ataupun sunnah ini dengan pemahaman yang muktadil, yang mutawasid, yang pertengahan. Inna tamassuka biharfiyatil sunnati ahyanan la yakunu tanfidan liruhi sunnati wa maksuduha. Jadi terkadang atau sesungguhnya berpegang dengan harfiah literasi sunnah ini terkadang ahyanan la yakunu tanfidan tidak berarti melaksanakan liruhi sunnah terhadap ruhnya sunnah wa maksuduha dan maksud-maksudnya. Artinya seseorang ketika hanya mengambil literal teksnas itu juga bukan berarti dia kemudian melaksanakan ruhnya sunnah dan maksud-maksudnya. Bal yakunu dan laha, bahkan terkadang malah bertentangan dengan maksud atau ruh dari tuntutan sunnah tersebut. Wa in kana dhahiruhu tamassuk biha, walaupun secara dhahir seakan-akan dia berpegang teguh dengannya. Nah, ini beliau mengingatkan di awal bahwa bukan berarti mereka yang mengambil literal ini sudah melaksanakan dari ruh dan maksud syariat tersebut gitu. Karena bisa jadi malah bertentangan dengan keinginan ruh ataupun maksud yang Allah ingin kehendaki. Wahada ma yujassudu tashaddudul ladzi yurfiduna atau yarfuduna kulla rafdin ikhraj zakatil fitri biqimatiha naqdan. Wahada ma yujassiduhu dan inilah yang terlihat yujasiduhu terlihat atau yang dimaksud atau yang ini ya yang bermaksud dari tasyaddudul ladzi orang-orang yang keras yurfiduna mereka menolak kulla rahdin dengan penolakan yang sangat ikhraj zakatil fitri yaitu mengeluarkan zakat fitri bikimatiha dengan harganya dengan semisal harganya nakdan dengan uang. Wa hujjatuha ulail mutasyaddidina dan hujah mereka yang keras tadi. Ini kan gambaran dari mereka yang melihat secara tekstual tetapi melupakan ruh daripada syariat itu gitu. Mereka kemudian berdalil dengan dalil anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aujabaha fi asnabil muayyanah min at'am bahwa Nabi ini mewajibkan zakat fitrah ini dari beberapa jenis makanan. Yang pertama ada tamar, kurma, ada zabib, kismis, ada qamh, gandum, wasair, jerawut, fa'alaina an nakif indama haddadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib berhenti atau wajib hanya berpegang terhadap apa yang ditetapkan Rasulullah saja. Wala nu'aridu sunnah birra'yi dan kita tidak boleh menyelisih sunnah dengan pandangan atau dengan pikiran kita. Nah, ini dalil yang mereka gunakan.
Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan, walau ta'ammalaha ula'il ikhwah fi amrin kama fil amri kama yanbaghi lahu, kalau seandainya mereka benar-benar meneliti dalam urusan ini ya, kama yanbaghi lahu seperti itu, la wajadu annahum khalifun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil haqiqah, maka akan didapati bahwa mereka justru menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya. Wa in ittaba'uhu fi dhahir, walaupun secara zahir mereka mengikutinya. Aqsudu annahum i'tanu bi jismi sunnah, yang saya maksud bahwa mereka ini memperhatikan badannya sunnah, jisemnya sunnah, wa ahmalu ruhaha, dan mereka melupakan atau meremehkan terhadap ruhnya atau mengesampingkan ruhnya. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan ya, far Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a durufal bi'ah wa zaman. Karena Rasulullah ini kan beliau ra'a. Beliau itu memperhatikan durufal bi'ah, kondisi-kondisi lingkungan, wa zaman dan waktu atau dan zaman, fa'aujaba zakatal fitri, kemudian mewajibkan zakat fitri ini mimma fi aidin nas minal at'imah, dari apa-apa yang dimiliki manusia berupa makanan. Wa kana dzalika aisara al mu'ti, dan itu memang lebih mempermudah bagi yang memberi, wa anfa'alil akhid, dan lebih bermanfaat bagi yang mengambilnya atau menerimanya. Nah, ini seperti itu. Ini Rasulullah memang memperhatikan zaman dan kondisi yang pada saat itu memang sangat sangat relevan atau sangat mudah baik bagi pemberinya atau penerimanya akan mendapatkan manfaat dari zakat yang berupa makanan-makanan tadi. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan, faqad kanatin nuqud azizatun indal Arab. Kemudian uang ini azizah, menjadi langka indal Arab, dari negeri Arab. Kalau sebelumnya wakanatin nukut, dan ini ya, uang ini memang langka pada saat itu di Arab, wa khususan ahlul balwa, wa khususan ahlu bawadi, dan khususnya adalah mereka yang ada di pedalaman. Artinya adalah Rasulullah pada saat itu memerintahkan untuk memberikan zakat berupa makanan karena memang pada saat itu uang itu sulit didapati. Uang itu memang langka ya. Azizatun ini langka. Indal Arab, di Arab, khususnya adalah bagi orang-orang pedalaman, ahlul bawadi. Wa kana ifrajut ta'ami maisuran lahu, dan mengeluarkan zakat dengan makanan ini mempermudah mereka. Wal masakin muhtajuna ilaihi, dan orang-orang miskin pun sangat membutuhkan makanan tersebut. Walihada farrada sadaqah minal maisuri lahum, dan untuk hal inilah diwajibkan sedekah dari apa yang mudah bagi mereka. Ini realitanya seperti itu. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan lebih lanjut, hatta innahu rakhasa fi ikhraj, sampai-sampai ada keringanan untuk mengeluarkan akid ataupun keju, wahwal laban, yaitu susu mujaffaf yang kering, al-manzu' zabaduhu, tanpa mentega. Artinya ya semacam keju seperti itu pun diperbolehkan, liman kana ingdahu wa sahala alaihi, bagi yang hanya memiliki hal itu dan hal itu mudah baginya. Mislu ashabul ibili wal ghanami wal baqari min ahlil badiyah, seperti para pengembala-pengembala unta, kemudian pengembala kambing dan pengembala sapi dari orang-orang pedalaman, orang-orang kampung. Ini kan mempermudah, sampai-sampai ada keringanan seperti itu gitu. Faida taghayyarul hal, maka apabila kemudian kondisi itu berubah, faasbahat nuqudu mutawafirah, kemudian uang itu menjadi banyak,
Nah, kalau tadi uangnya dikit, makanannya yang banyak sehingga zakat itu menggunakan makanan. Sekarang realita hari ini ataupun ketika terjadi kondisi yang uang itu ternyata banyak, asbahat an-nuqud mutawafirah wal at'imah ghairu mutawafirah. Sedangkan makanan-makanan itu sedikit, au asbahal fakir ghairu muhtaj ilaiha fil 'aid, ataupun orang-orang fakir ini tidak lagi membutuhkan makanan-makanan tersebut pada hari Id, bal muhtajan ila asya'il ukhra li nafsihi aw li ayalihi, tetapi membutuhkan sesuatu hal lain untuk dirinya dan untuk keluarganya, karena ikhraju qimah, maka mengeluarkan qimah nakdan uang, semisal huwa aisar alal mu'ti, itu lebih mudah bagi pemberi, wal anfa'ali akhir, dan lebih bermanfaat bagi yang menerima. Wa kana hadza amalan bi ruhit taujihin nabawi wa maqsudihi, dan ini merupakan suatu amalan di mana kita mengamalkan ruhnya anjuran-anjuran Nabi atau ruh dari perintah Nabi, wa maqsudihi, dan maksud-maksudnya. Nah, ini Masya Allah sekali. Nah, kemudian beliau memberikan contoh ya, contoh realita di Mesir, bahwasannya inna Madinatul Qahirah, sesungguhnya kota Mesir pun, negeri Mesir, wahdaha saja, fiha fiha nahwa arba'ata asyara milyuna musliman, yang di dalamnya ini ada 14 juta kaum muslimin. Lau kallafathum bi ikhraji arba'ati asyrati milyuna sa'an minal qamhi awi dzurrati awi syairi awi tamri awi zabibi, famin aina yajidunaha. Lah di sini, kalau kemudian mereka yang di Mesir ini, di negeri ataupun di kota Mesir ini harus dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa 14 juta sok dari qamah, dari tepung atau gandum ya, dari gandum, awid durrah, dan dari jagung, awi sair, atau dari jejawut tadi, jelai ataupun gandum juga bisa diartikan jerawut, awi tamer, dan dari kurma, awi zabib, dari kismis. Famin aina yajidunaha, di mana mereka mendapatkannya itu gitu. Jadi kalau misalnya kaum muslimin di situ di Mesir saja ya, kalau di Indonesia 80%-nya ini kan muslim. Ya sekitar itu. Kalau semuanya harus mengeluarkan makanan pokok berupa beras, aina yajidunaha, di mana mereka mendapatkan semua itu gitu. Wa ai usrin wa harajin yajidunahu, dan betapa banyak kesulitan dan kesukaran yang akan mereka temui. Wahum yabahasuna anha fi anha'il qura, kemudian mereka akan mencari hal itu, barang-barang itu di penjuru-penjuru desa, hatta yu'siru 'alaiha kullaha au ba'daha, sampai kemudian mendapatkan kesulitan semuanya atau sebagiannya. Waqad nafallah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini telah menghilangkan andinihi haraj, bagi agama ini kesulitan-kesulitan. Artinya memang di dalam prinsip Islam ini kan Allah meniadakan fala haraj, tidak ada kesulitan-kesulitan. Wa arada bi ibadihil yusra, dan Allah menghendaki kepada hamba-hambanya ini kemudahan, walam yurid bihimul usra, dan tidak menghendaki kesulitan-kesulitan. Nah ini, nanti beliau juga memaparkan yang lebih detail lagi. Kemudian beliau menjelaskan wahaba annahum wajaduha, wahaba ini waham ya. Artinya jika kita menduga, ini kita menduga dulu, annahum yajiduna, jika kemudian mereka mendapatkan semua itu, yajiduna ba'da li'ai wa ana, berbagai jenis-jenis tersebut,
Yaitu jika kita bayangkan mereka mendapatkan berbagai jenis-jenis tersebut, makanan-makanan pokok yang wajib seperti dinas tersebut, famada yastafidunal faqir min hadil hubub. Dan apa manfaat yang diperoleh oleh orang-orang fakir dari biji-bijian ini, wahum lam, dan karena mereka tidak wahum lam ya'ud yah yathunu wala ya'junu wala yuhbazu innama yashtaril khubza jahizan minal mahbazi. Nah ini Masya Allah sekali ya. Jadi beliau menerangkan wahwa lam ya'ud, sedangkan mereka itu orang fakir miskin ini lam ya'ud yathunu, mereka tidak mampu menggiling, walam ya'junu, dan mereka tidak dapat mengaduk mengolahnya, wala yahbuzu, dan tidak mampu untuk membuat roti. Innama yashtaril khubza, sedangkan mereka ini membeli roti jahizan yang sudah siap makan, minal mahbazi, dari tempat atau pabrik pembuatan roti. Nah, ini ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya di sini ya. Apa yang diperoleh kemudian bagi fakir miskin yang mendapatkan biji-bijian tersebut, padahal mereka tidak mampu mengolahnya, dan mereka makan itu dengan membeli roti yang sudah siap dimakan dari pabrik-pabrik roti. Kan seperti itu. Beliau juga menerangkan lebih lanjut, wa innana nalqi alaihi aba'an hina nu'tiha lahu habban, dan sesungguhnya kita juga nalqi, memberi alaihi aba'an, memberi mereka beban tambahan, hina nu'tiha, ketika memberikan mereka lahu habban, berupa biji-bijian gitu. Jadi kita malah justru memberi tambahan pekerjaan, beban kepada mereka, liyatawalla ba'da dzalika bai'ihi, yang kemudian dengannya mereka harus menjual biji-bijian tersebut, wa man yashtarihi minhu, dan siapa yang akan membeli nanti dari mereka, wa nasu kulluhum min haulihi lam ya'udu fi hajatin ilal hab, sedangkan manusia di sekitarnya itu mereka tidak membutuhkan biji-bijian itu gitu. Nah, ini analisis yang cukup menarik. Kemudian beliau menerangkan lebih lanjut, wahal nakunu bidzalika qad haqqaqna maqsada syar'i alladhi amarna bi ighna'il masakini fi hadzal yaum. Wahal nakunu bidzalika, apakah kemudian dengan hal itu semua, yaitu kita memberikan biji-bijian yang padahal orang-orang fakir miskin ini yang dibutuhkan darinya, kemudian dapat memakan atau dapat membeli roti, dan mereka juga menjual biji-bijian itu kesulitan, apakah yang seperti itu kita telah melaksanakan hakokna maksud syar'i, maksud tujuan dari syariat, alladzi amarna bi igna'i masakin, yang kita diperintahkan untuk memberi kecukupan atau mengayakan orang-orang miskin fi hadzal yaum, pada hari yang mulia ini. Innana fi waqi', sesungguhnya kita fil waqi', kenyataannya, lam na'idhum, tidak mengobati bihadil hubub, dengan biji-bijian ini, walam nus'ifhum, dan kita tidak membantu mereka, walam naqdi ay hajatin, dan kita tidak memenuhi ay hajatin, kebutuhan min hajatihi, dari kebutuhan mereka. Fakaifa nakunu ma'ahada muttabi'ina lisunnah, dan bagaimana yang seperti ini kita dikatakan sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah. Nah, ini Masya Allah sekali. Dari Yusuf Al-Qardawi. Nah, kemudian beliau juga menerangkan realita lagi ya. Ini cukup menarik nih. Beliau mengatakan, walaqad haddatsani ba'dul ikhwah fi ba'dil biladi allati yamna'u ulama'uha ikhrajal qimah. Dan saya telah diberi kabar sebagian saudara ikhwah fi ba'dil bilad, di sebagian negeri, allati yamna'u, yang mereka melarang. Siapa yang melarang? Ulama'uha,
para ulama-ulamanya ikhrajal qimah untuk mengeluarkan harta semisal ataupun uang seharga makanan pokok tadi. Annal muzaki lil fitri, bahwasanya muzaki orang yang mengeluarkan zakat ini yashtari sodakoh, mereka kan harus memberi dulu sedekah, fatarahu yang kemudian mereka menjadikan zakat fitrah, minat tamar baik dari kurma, minat tujar mereka beli dari pedagang, bi khamsina rialan masalan dengan harga 50 rial misalnya. Jadi ini kan orang yang mau berzakat kan beli dulu kepada pedagang. Misalnya adalah mereka beli 50 rial. Fayusallimuhu, kemudian mereka memberikannya lil fakir kepada orang fakir. Yabi'uhul fakir, kemudian orang fakir ini menjualnya lagi fihalah di dalam kondisi linafsit tajir kepada penjual yang sama bisalasina rialan dengan 30 rial gitu. Wa ahyanan bima huwa aqal, dan bisa jadi dan terkadang bahkan lebih rendah dari itu. Wa ahyanan yurfidu tajir, dan kadangkala penjual itu menolak syira'ahu likasrati ma'indahu, karena banyaknya stok yang ia miliki. Artinya kan di sini ada pengurangan kan, yang harusnya kalau diberikan langsung itu 50 rial itu bisa dimanfaatkan, namun ternyata orang fakir miskinnya ini menjual lagi menjadi 30 rial. Ini kan tidak sesuai ya dengan atau ada pengurangan dari tuntutan syariat seperti itu. Nanti beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan lebih rinci lagi. Cukup menarik. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan wa yadullu ta'ama awit tamri yuba'un tsumma yashtari hakada marrat wa marrat. Nah, dengan demikian at-ta'amu awit tamr yuba, makanan atau kurma tadi dijual, tsumma yashtari kemudian dibeli lagi, hakada demikian marrat terus menerus gitu. Jadi adanya dibeli untuk diserahkan ke fakir miskin, tapi fakir miskinnya juga menjual lagi dengan harga yang tentu pasti lebih murah. Wa waqi' annal fakir lam ya'khud ta'aman, dan pada kenyataannya bahwa orang fakir yang itu lam ya'khud ta'aman, tidak mengambil makanan, innama akhoda nakdan, sungguhnya mereka mengambil uangnya. Bi'an qasimimma bi'an qasa mimma lauda fa'amuzaki kimah lahu mubasyirah, dan kemudian ia mendapatkan uang yang lebih rendah dari apa yang dibayarkan muzaki jika ia memberikannya mubasyirah secara langsung. Fahuwa alladhi yukhsirul farqa ma baina thamani syira' al-muzaki minat tajir wa thamanil bai' al-fakir lahu, dan yang merasakan pengaruhnya perbedaan harga tersebut antara muzaki yang membeli dari tajir penjual dan harga dari orang fakir yang menjualnya kepada pedagang tadi, yang merasakan perbedaannya adalah orang fakir miskin itu sendiri. Nah, ini cukup menarik sekali. Artinya yang merasakan perbedaan harga itu ya orang fakir itu sendiri, karena tentu terjadi perbedaan harga di dalamnya. Fahal ja'ati syariah limaslahatil fuqara awididduha, maka apakah syariat itu datang untuk kemaslahatan orang fakir ini atau sebaliknya? Wahal syariah sakliyah ila hadal had, apakah syariat itu seliteralisme ini gitu sampai pada tahap seperti ini gitu. Artinya kan yang merasakan kerugiannya juga orang fakir miskin, yang mereka membutuhkan uang, tentunya jika langsung diberikan malah justru maslahatnya lebih besar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian menerangkan wahal tashdidu fi hada 'ala nasi kullanas, apakah sikap keras pada setiap manusia seperti ini ittiba'u li sunnati haqqan, merupakan
mengikuti sunnah awil mukhalifah liruhi sunnah alladhi syi'aruha daim, ataukah ini sebenarnya menyelisihi dari roh sunnah yang memiliki syiar yassiru wa la tu'assiru, mudahlah dan jangan mempersulit. Ya, kalau tadi realita yang disampaikan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kan orang fakir miskin ini membutuhkan uang pada saat itu, yang kalau mereka diberi biji-bijian itu kan mereka juga tidak bisa mengolah, mereka juga tidak bisa menggilingnya menjadi roti, sedangkan mereka makan hidup dengan membeli roti. Belum lagi tadi adanya perselisihan uang tadi ketika seorang muzaki ini membeli makanan pokok kemudian diserahkan, sedangkan fakir miskinnya itu membutuhkan uang, ia menjualnya lagi, tentu harganya bisa jadi dan seringkali lebih rendah dari apa yang dibeli oleh muzaki tadi. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan, mempertanyakan ya beliau ya, summa innal ladina lam yujizu ikhrajal qimah fi zakatil fitri ajazu anwa ikhraju anwa'a minat ta'ami lam yunas alaihal hadis. Beliau juga mempertanyakan bahwa orang-orang yang melarang tadi untuk mengeluarkan zakat berupa uang semisal dalam zakat fitri ini, mereka ajazu membolehkan ikhraja anwa'i, mengeluarkan macam-macam minat ta'am dari makanan-makanan lam yunas, yang tidak dinaskan alailah hadis, di dalam hadis, artinya yang tidak ada di dalam hadis. Idza kanati hiya ghalib qutil balad, apabila dia adalah makanan pokok kebanyakan negeri tersebut. Nah, ini kan dipertanyakan juga seperti itu. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan wa hada nau'un minat ta'wil lis sunnah, dan ini termasuk dari takwil di dalam sunnah, awil qiyas yang ala nas, atau mengkiaskan nas qalladu fihi a'immatihim, yang mereka mengikuti ulama-ulama terdahulu, walam yajidu fihi harajan, dan ini tidak masalah, tidak ada masalah di dalamnya, wa huwa fi ra'yina, dan itu pendapat kami adalah qiyasun sahihun, qiyas yang benar, wa ta'wilun maqbulun, dan ta'wil yang diperbolehkan. Nah, ini juga ta'wil yang diperbolehkan menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, karena memang boleh juga kemudian melakukan zakat fitrah dengan makanan pokok yang ada di negara-negara ataupun masyarakat-masyarakat tertentu, mereka mengeluarkan zakat dari makanan tersebut. Nah, tetapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian menanyakan, walimada kanati rafdu syadidu li fikrati qimah fi zakatil fitri. Nah, namun kenapa kemudian ada penolakan yang begitu keras li fikratil qimah fi zakatil fitri, untuk memberikan zakat fitrah ini dengan harta semisal, yaitu pemikiran yang membolehkan untuk memberi zakat ini dengan harta atau dengan uang. Ma'annal maqsudu biha ighna'u masakin, sedangkan maksudnya juga sama, yaitu untuk memberi kecukupan kepada orang-orang miskin, anis su'ali wa ta'afi fi hadal yaum, dari meminta-minta dan berkeliling di hari yang mulia ini. Wala ala hada yatahaqqaqu bidaf'il qimah aktsar mimma yatahaqqaqu bidaf'il at'imah ainiyah. Dan bisa jadi menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi justru yang seperti ini lebih memberikan atau lebih terrealisasi, yaitu dengan membayar kimahnya, harga semisalnya, daripada memberikan makanan-makanan secara ainnya, secara zatnya itu gitu. Nah, ini masalah sekali analisis yang menurut kami cukup dalam. Nah, beliau juga kemudian menjelaskan, nahnu nujibu daf'al at'imah fi halati wahidah. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau ini mewajibkan untuk membayar zakat fitrah dengan makanan ini di kondisi ini, atau di satu kondisi ini. Yaitu kondisi apa? Fi wahya halatum maja'ah, pada kondisi kelaparan. Artinya Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga kalau misalnya dalam kondisi kelaparan yang memang
di situ masyarakat sangat membutuhkan makanan, nah itu barulah bisa diwajibkan untuk membayar zakat dengan makanan pokok. Alladzi yahtajun nas fiha ila ta'am, karena manusia pada saat itu membutuhkan makanan aktsar lebih banyak min hajatihim ila nuqud, daripada kebutuhannya terhadap uang. Wa qad tawajjahan nuqud ingdan indal insani walakinnahu la yajidu ta'am, dan bisa jadi tujadun nuqud, ditemukan uang-uang di sisi manusia tetapi mereka tidak mendapati makanan. Fahuna yajibu daf'at ta'am. Kalau kondisinya seperti ini maka barulah bisa diwajibkan untuk membayar zakat ini dengan makanan. Li'annahu huwallazi yasuddu hajatal miskin, karena itu yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Ini masalah sekali. Nah, ini analisis beliau terkait dengan zakat fitrah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil faidah sebanyak-banyaknya. Setelah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan berikutnya, yaitu tentang mengharamkan foto dan lain sebagainya. Insya Allah besok kita bahas bersama. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.